selama-lamanya, Allah pencipta langit dan bumi. Kami ada karena Kau ciptakan kami, Tuhan. Sungguh Tuhan, di luar Engkau kami sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu di luar Engkau adalah kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Oleh karena kasih anugerah-Mu, Kau berkorban menyelamatkan kami. Tuhan, biarlah Engkau dalam kami, kami dalam Engkau. Karena Kaulah satu-satunya kekuatan kami. Kaulah satu-satunya pengharapan kami. Untuk itulah kami mau terus dilawati oleh kebenaran firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar kami, menunjukkan kesalahan kami, supaya diperbaiki kelakuan kami dan dididik kami dalam kebenaran. Itulah yang dikatakan kami di dalam Engkau. Untuk itu Roh Kudus, berotoritaslah atas setiap kami, tidak terkecuali siapapun kami. Karuniakanlah kami anugerah pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Karuniakanlah kami makin berubah. Karuniakanlah kami untuk hidup selaras dengan kebenaran firman-Mu. Itulah yang disebut kemenangan. Berbicaralah Tuhan, sebab dalam nama Yesus kami sungguh memohon semua ini. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Sebagaimana biasa, bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bangsa kita. Kemerdekaan keberapa sekarang? Ke-70? Yes. Ini perlu kita perhatikan supaya kita mengerti kemerdekaan yang sejati. Ulangi, kemerdekaan yang apa? Lebih keras, kemerdekaan yang apa? Karena mayoritas orang Kristen, sedihnya tidak sedikit pendeta hamba Tuhan tidak mengalami kemerdekaan sejati. Apa itu? Yuk kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36. Sebagaimana biasa, saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat 36, ayat 30. Bapak Ibu jemaat sekalian ayat 31. Terus kita bergantian. Ayat terakhir ayat 36. Kita bersama-sama. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya, katakan amin. Di bawah judul perikop tentang apa? Apa judul perikop Alkitab kita? Lebih keras. Kebenaran yang memerdekakan. Ulangi apa? Kebenaran yang memerdekakan. Ulangi apa? Yes. Catat baik-baik. Kesembuhan tidak memerdekakan. Pemulihan ekonomi, puji Tuhan. Tapi bukan itu yang memerdekakan. Naik jabatan itu bukan memerdekakan. Hanya kebenaran yang memerdekakan. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Hanya kebenaran yang memerdekakan. Tidak ada alternatif lain untuk dapat kita dimerdekakan selain kebenaran. Saya baca kita bergantian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Lanjut. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita sama-sama. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun apa benar-benar merdeka? Merdeka yang sejati. Ini penting sekali Bapak Ibu. Banyak orang Kristen setelah bertobat lahir baru tidak fokus kepada kebenaran ini. Akhirnya banyak orang Kristen, bahkan tidak sedikit pendeta hamba Tuhan, tidak benar-benar merdeka. Mulai konteksnya ayat 30 operator. Ayat 30 operator. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Mengatakan apa? Mengatakan kebenaran yang memerdekakan. Apa itu? Lihat perikop sebelumnya. Yaitu sebelum perikop ini pasal 8 ayat 12 sampai 20. Yesus mengatakan dia adalah satu-satunya terang dunia. Terus sebelum perikop ini ayat 21 sampai ayat 29, Yesus mengatakan bahwa dia bukan dari dunia ini. Ini kebenaran-kebenaran yang utama. Maafkan saya, jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan. Katakan amin. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan. Katakan amin. Tapi kesembuhan tidak memberikan kemerdekaan. Ini jangan lupa supaya Anda jangan gagal fokus. Saya ulangi. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Semuanya percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Siapa tahu berapa yang sembuh? Yang keras? Semuanya sembuh. Apakah semuanya merdeka? Tidak, karena kesembuhan belum memerdekakan. Jangan sesatlah. Kesembuhan belum memerdekakan. Orang gereja lebih suka kesembuhan daripada bertobat. Ya susah. Bahkan banyak kami pendeta suka khotbah mujizat-mujizat. Tapi nggak merdeka dari kesombongan. Nggak merdeka dari kebohongan. Nggak merdeka dalam pengorbanan. Nggak merdeka dalam perjinahan. Mengerikan sekarang ini. Ayo dong Bapak Ibu jemaat sekalian. Bahkan ada pendeta hidup dalam kendali homoseks. Ada apa Kristen ini? Ayo dong Bapak Ibu, jangan hinakan Tuhan sekedar sakit sembuh tanpa merdeka dari dosa dan kejahatan. Karena bukan upah kanker maut, bukan upah lumpuh maut, bukan upah buta maut, upah dosa maut. Malanglah orang gereja, malanglah kami para aktivis gereja, para pendeta, worship leaders, singers, pemain musik, masih main-main dalam dosa. Malanglah kita. Ini penting sekali. Saya pelayanan di Amerika, Eropa, Australia, di mana-mana lebih suka mujizat-mujizat kesembuhan daripada meninggalkan dosa dan kejahatan. Gak mengerti salib Kristus. Ini penting sekali. Berbahagialah Anda Bapak Ibu anak-anak muda.
Kalau Anda percaya kepada Yesus, bukan sekedar kesembuhan. Tapi yang utama, bertobat meninggalkan dosa dan kejahatan. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes, ini penting sekali. Ini penting sekali. Supaya jangan kita ketipu setan. Lihat ayat 31. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Yohanes 8 ayat 31. Maka kata Tuhan Yesus kepada siapa Bapak Ibu? Kepada siapa jemaat? Orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Saat Yesus ngomong, ada banyak orang Yahudi di situ. Setelah Yesus ngomong, banyak orang percaya kepadanya. Kata banyak bukan berarti semua. Kata banyak, sebagian besar percaya. Maka ayat 31 fokus Yesus kepada orang Yahudi yang percaya, bukan kepada orang gak percaya. Ini penting Anda cermati Bapak Ibu, anak-anak muda. Ini penting Anda cermati. Jawab dengan tegas. Orang percaya kepada Yesus berarti sudah merdeka atau belum? Orang percaya kepada Yesus berarti sudah merdeka atau belum? Sudah dan belum. Ini penting, ini penting. Jangan lupa. Sudah dan belum. Ulangi, 1, 2, ya. Yes. Sudah secara de jure, belum secara de facto. Ini penting sekali. Supaya orang bertobat lahir baru, tahu apa harus dilakukan berikutnya. Tidak dibelokkan. Fokus untuk melakukan yang berikutnya. Kembali kita jemaat sekalian. 17 Agustus 2024. Indonesia merdeka yang keberapa? Lebih keras 79. Sudah merdeka atau belum? Sudah dan belum. Catat dong baik-baik. Perhatikan pelajaran sejarah sedikit untuk mengerti kita memaknai kekristenan yang benar. Satu bangsa sangat amat melarat sekali, 4. Sangat amat melarat sekali kalau dijajah Portugis. Semua bangsa kalau dijajah Portugis sangat amat melarat sekali. Contoh negara tetangga, Timur Leste, sangat sulit bangkitnya. Agak mendingan, tapi tetap melarat, menderita kalau dijajah Jepang. Kalau dijajah oleh apa? Jepang. Agak mendingan, tapi tetap susah kalau dijajah Belanda. Halo. Belajar sejarah enggak? Paling enak kalau dijajah oleh Inggris. Di mana-mana negara dijajah Inggris cenderung lebih maju daripada jajah Belanda. Malaysia, Singapura, Hong Kong lebih maju dari Indonesia. Belakangan ini aja mulai sadar kita. Dikirim Presiden Jokowi. Sehingga orang Malaysia mulai celik matanya. Halo. Ulangi. Sangat amat melarat sekali. Kalau dijajah oleh siapa? Portugis. Sangat amat melarat. Kalau dijajah oleh siapa? Jepang. Sangat melarat kalau dijajah oleh Belanda. Mendingan jauh lebih baik kalau dijajah Inggris. Berikutnya Bapak Ibu, catat baik-baik. Lebih sangat amat melarat sekali. Pakai kata lebih. Lebih sangat
amat melarat sekali. Kalau dijajah oleh siapa? Bangsa sendiri. Ulangi apa? Ulangi apa? Bangsa sendiri. Itulah Indo, dijajah bangsa sendiri. Satu, dijajah malas. Jauh melarat, susah. Singapura, Jepang daripada Indonesia. Lebih subur Indonesia. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dilempar jadi tak subur sekali Indonesia. Dibandingkan Jepang apalagi Singapura, lebih subur Indonesia. Seharusnya negara termiskin di dunia Singapura. Singapura nggak punya hutan, Singapura nggak punya ikan berlimpah, makanya Singapura langka nelayan karena lautnya sempit, kecil banget. Singapura nggak punya sawah. Tapi jawab yang benar, jawab yang benar. Mana lebih tekun dan rajin, Jepang atau Indonesia? Jangan terlalu keras, sudah tahu. Ngerti nggak maksud saya? Kita dijajah malas. Ngerti nggak maksud saya? Orang Kristen pun dijajah malas. Yang malas lihat saya. Dijajah malas. Bersyukurlah Anda hadir sekarang. Supaya sadar. Rata-rata orang Kristen dijajah kemalasan. Jangan pura-pura nggak nyambung. Saudara kita sebelah. Buka telinga Anda. Buka telinga Anda. Saudara kita sebelah sembahyang subuh. Orang Kristen ngorok. Ngorok. Termasuk sebelah kiri Anda. Sebelah kiri Anda itu suka ngorok. Lebih parah sebelah kanan Anda. Ngorok. Orang makin keras azannya, makin keras ngoroknya. Tapi nyanyinya seolah-olah rohani. Halo, orang bisa kita bohongi. Tuhan gak bisa kita bohongi. Udah bangun kesiangan, malas baca Alkitab. Nyanyinya apa? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Langsung malaikat di gereja kasih backsound. Bohong, melayani apa kau? Bangun aja kesiangan. Hei pemalas, itu kejahatan dan sangat kebodohan. Catat baik-baik. Jangan pura-pura nggak dengar. Catat baik. Bangsa Indonesia dijajah bangsa sendiri. Orang Kristen dijajah oleh diri sendiri. Makanya untuk proses kemerdekaan harus aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sampai titik hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Sehingga aku dikendalikan oleh Kristus. Amarahku, sombongku, bohong dikendalikan Kristus. Itulah kemerdekaan sejati. Ayolah. Kalau kanker sembuh, Anda merdeka dari kanker, tapi belum merdeka dari dosa. Kalau Anda lumpuh, berjalan, Anda merdeka dari penyakit, belum dosa. Makanya banyak orang sakit sembuh, puas di kesembuhan. Ke neraka, 10 orang sakit kusta, semua sembuh. 9 ke neraka. Siumanlah Anda. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, intiplah. 9 ke neraka. Karena kesembuhan sama sekali tidak memerdekakan. Kok lebih tertarik kesembuhan daripada pertobatan? Ketipu setan. Sekali lagi, jangan anti kesembuhan. Tapi sekali lagi, kalau sembuh, lanjutkanlah dengan hancur hati dan bertobat. Ini penting karena ada orang lumpuh berjalan, jujurnya lumpuh, bohongnya jalan.
Lumpuh berjalan, kekudusannya lumpuh, perzinahannya tetap jalan. Ya rusak. Rusak Kristen seperti ini. Mana pernah kita menghormati Tuhan hebat di kesembuhan. Tuhan hebat di pertobatan. Tuhan hebat di dalam ketaatan. Kalau kesembuhan, iblis pun bisa menyembuhkan. Kalau pertobatan, iblis gak bisa membuat kita bertobat. Perbedaan signifikan. Kristus dengan iblis bukan di kesembuhan. Anda akan ketipu. Perbedaan signifikan. Kristus dan iblis. Kristus membawa kita kepada pertobatan. Sembuh puji Tuhan, gak sembuh puji Tuhan. Yang penting bertobat. Sehingga Alkitab berkata, jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Iblis bisa menyembuhkan. Bahkan anak buahnya yang terkecil, ponari namanya, bisa menyembuhkan. Tapi gak bisa memerdekakan. Kemerdekaan dari dosa yang paling penting. Memaknai kuasa salib Kristus dan kuasa kebangkitannya. Tepuk tangan lebih keras lagi. Yes. Ini penting. Luruskan misi Kristus. Bukan untuk kesembuhan fokusnya. Supaya kita tidak binasa. Upah dosa maut. Akibat dosa kita binasa. Bukan akibat lumpuh kita binasa. Bukan akibat kanker kita binasa. Dosa. Berbahagialah kita mau bertobat. Makanya lihat ayat 31. Orang Yahudi yang percaya kepadanya. Itu namanya merdeka secara hukum. De jure. Secara de facto harus dimerdekakan terus menerus. Bangsa kita diproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar 45. Kita harus ikut aturan main itu supaya jangan kita dijajah oleh bangsa sendiri. Dari bangsa sendiri ada teroris, dijajah oleh bangsa diri sendiri. Bangsa sendiri membawa pemahaman-pemahaman lain. Seolah-olah negara Indonesia ini berjasa bangsa lain. Kagak. Semua suku, semua latar belakang agama berjuang untuk bangsa ini, bukan satu agama. Sekarang ada gerakan bagaimana negara ini dijajah oleh satu agama. Stop. Itu menyesatkan. Makanya penting sekali kita benar-benar merdeka. Bahkan akhirnya kita dimerdekakan dari apa? Korupsi. Maling. Saya pernah khotbah di DPR MPR. Saya bilang sama mereka, orang-orang yang terhormat. Di dolar Amerika Serikat, apa tulisannya? Semua hafal. Semua hafal. In God we trust. Keren kan? Dolar Amerika Serikat tulisannya in God we trust. Di rupiah apa tulisannya? Ini kejadian beberapa puluh tahun yang lalu. Sekitar 30 tahun lebih. Mereka bingung. Mereka nggak hafal. Dolar Amerika mereka hafal. In God we trust. Rupiah nggak hafal. Saya bilang, buka dompet Anda, keluarkan uang. Masih ingat nggak Bapak Ibu, uang kita dulu tulisannya apa? Barang siapa memalsukan duit ini, dia beda. Yang satu in God we trust. Yang kedua di sini barang siapa memalsukan. Kenapa? Karena banyak maling, banyak tukang palsu. Halo, dijajah bangsa sendiri. Orang Kristen pun banyak maling. Yang maling bukan kebetulan kau dengar firman hari ini. Sakitmu sembuh, malingmu gak sembuh, tetap binasa kau ke neraka. Ayo dong. Apalagi? Poin pertama Pancasila. Apa namanya poin nomor 1 apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tapi jujur, banyak gak di bangsa kita ini mental kelenek?
Mental klinik, mental dukun dari pejabat-pejabat pusat pun banyak yang percaya klinik-klinik. Hanya teori ketuhanan yang Maha Esa. Tapi banyak orang percaya ke dukun. Orang Kristen juga begitu. Bertobat lahir baru. Bawa minyak-minyak kemana-mana. Siram rumahmu. Itu klinik. Minyak itu lambang. Bukan minyaknya yang harus bicara. Tapi maknanya. Jangan bawa minyak kemana-mana. Itu mental klinik. Tanpa disadari. Karena dapat ajaran yang salah. Siapa bisa jawab? Tuhan tergantung sama benda enggak? Yang keras dong. Tuhan perlu bergantung sama minyak enggak? Enggak. Ayo dong. Ada lagi ajaran. Kalau Anda dibaptis di Indonesia, apakah itu selam dan sebagainya? Itu enggak sah. Harus dibaptis Sungai Yordan. Ini kan klinik. Halo, mana lebih rohani? Dibaptis Sungai Yordan atau di Kali Brantas? Sama. Yang penting dalam nama siapa kau dibaptis. Anda dibaptis di bak di drum. Sama dengan Yordan. Gak ada itu ukurannya yang lebih penting Sungai Yordan. Karena mental klinik. Tergantung tempat. Sedih rasanya. Waktu saya memimpin pendeta-pendeta, dosen teologi ke Israel, ngajar sedemikian rupa, ada kelompok lain di sebelah sana orang Indonesia. Pakai mic, dia bilang sama berombongan dia, sekarang ambil dari tas Anda kantong-kantong. Diambil kantong. Ambil tanah Israel, masukkan di kantong. Nanti letakkan di rumahmu, rumahmu akan diberkati. Ini kan klinik. Sedih rasanya. Bukan kebetulan Anda di ruangan ini. Karena banyak orang Kristen bertobat lahir baru. Nggak dapat pengajaran yang sehat. Akhirnya mental klinik yang terjadi. Bahkan ada ajaran. Kalau kita berdoa yang paling didengar Tuhan adalah jam 12 malam. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada orang lagi taruh ruangan di rumah dia. Ini ruangan Maha Kudus. Hanya di sini bisa berdoa. Tuhan tidak dibatasi ruangan-ruangan lagi. Ketika dia mati di kayu salib, ruang Maha Kudus, ruang apa? Terbelah semuanya. Yesus di sini rohani, di rumah Anda rohani, ketika di mobil rohani, di mana saja. Yesus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Merdekalah kita. Jangan lagi kita percaya kepada Tuhan menurut orang, menurut Alkitab lah. Sehingga banyak orang di ruangan yang dibuat sedemikian rupa kayak taman surga, di ruangan itu kudus. Tapi di luar itu berzina dan rusak. Yesus di mana saja ada. Nggak lebih rohani, nggak lebih besar Yesus di gereja atau di rumah. Sama. Sehingga di gereja kita rohani, di rumah kita rohani, di supermarket kita rohani, di mall pun kita rohani. Karena Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Jangan kita nggak merdeka lagi. Gara-gara mental klinik, kita terbatas oleh ruang dan waktu. Tanpa sadar. Sama seperti tadi. Ketika saya gembala jemaat di Jakarta. Ada orang minta, Pak Ridwan tolong doakan rumah saya. Saya bangun rumah yang cukup besar kayak istana. Oke. Saya bawa firman Tuhan. Terus saya bilang, kamu mengerti firman Tuhan? Mari kita berdoa. Apa mereka bilang? Pak Ridwan bawa minyak enggak? Enggak. Loh bagaimana kita berdoa? Bagaimana? Maksudnya apa? Kalau enggak ada minyak... Ya Tuhan, masa Tuhan bergantung minyak? Ajaran apa ini? Minyak itu lambang. Salib itu lambang. Makna di balik minyak itu yang penting. Makna di balik salib itu penting. Bukan salibnya. Ada keluarga saya jauh, di ruang tamu ada salib, di kamar tidur ada salib, di ruang keluarga ada salib. Di ruang makan ada salib. Ada beberapa salib. Tetapi suka menjudi di rumah itu.
Halo, gimana Kristen ini? Akhirnya Kristen lambang-lambang, bawa minyak, sedih rasanya. Gak jauh dari komplek perumahan saya, ada orang, maaf ya, ngeri, sedih campur marah dalam kasih. Kenapa? WC-nya mampet. Disuruh tetangga-tetangganya panggil tukang WC supaya sodok dikeluarkan. Dia bilang enggak. Dia ambil minyak, katanya minyak urapan dalam mesus, lancar. Ada apa ini? Karena mental klinik seringkali terjadi dalam kekristenan. Ibu-ibu tabrakan, tulang betisnya ini keluar. Kita gotong mau ke rumah sakit, marah. Jangan-jangan, kita harus beriman sama Tuhan Yesus. Loh, Anda harus ke dokter, harus dibebat ini. Enggak, saya punya minyak urapan. Ada apa ini? Akhirnya taruh minyak busuk, akhirnya dipotong dari pangkal paha. Bapak Ibu, Allah tidak pernah memberikan dirinya dipermainkan. Kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, tidak lagi tergantung oleh benda. Bahkan banyak orang Kristen bawa perjamuan untuk dimakan supaya sembuh. Perjamuan kudus itu bicara supaya kita bertobat meninggalkan dosa. Tapi Pak Ridwan, bisa nggak orang makan perjamuan sembuh? Bisa, tapi bukan untuk itu tujuannya. Jangankan makan perjamuan, Anda dengar khotbah hari ini pun bisa langsung sembuh. Ya suka-suka Tuhan lah. Tapi nggak tergantung benda. Ayolah jemaat. Jangan terlalu jauh Anda dibuat keliru. Sama seperti yang lain-lain. Kalau kau nggak doktor teologi, kau nggak bisa dipakai Tuhan. Ada apa ini? Puji Tuhan kau doktor teologi. Tapi doktor teologi nggak jaminan dipakai Tuhan kalau nggak merdeka dari dosa. Ayo dong. Apa kata Tuhan? Ada 4 poin. Ada berapa poin? Yesus ngomong sama orang percaya. Pertama, dengar Bapak Ibu, supaya kita ikuti, supaya kita benar-benar mau merdeka. Pertama, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Apa jikalau? Tetap dalam firman Tuhan itu pilihan. Dan mayoritas orang Kristen tidak mau tetap dalam firman. Sudah bertobat lahir baru, enggak tetap dalam firman. Mengerikan. Apa itu tetap dalam firman? Tampilkan operator Yosua 1 ayat 8. Apa itu tetap dalam firman? Yosua 1 ayat 8. Ada 3 kata kerja arti tetap dalam firman. Yang pertama, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Karena zaman dahulu masing-masing gak punya Alkitab. Zaman dahulu hanya bapak-bapak ke bait Allah. Setelah diperdengarkan firman Tuhan, imam besar berkata kepada bapak-bapak, jangan lupa kau memperkatakan firman ini kepada istrimu, kepada anak-anakmu, ketika kau berbaring, ketika kau duduk, ketika dalam perjalanan. Konteks sekarang, dengar bapak-bapak lihat saya. Bapak-bapak, jangan lupa kau ajak istrimu, anak-anakmu tiap hari baca Alkitab. Jangan pura-pura gak dengar kau. Jangan pura-pura gak dengar. Bapak-bapak, kau gak akan pernah benar-benar mereka kalau gak disiplin baca Alkitab. Catat dong. Kalau kau sakit kanker gak serius. Kalau kau malas baca Alkitab serius. Makanya dimulai dengan kata apa? Janganlah engkau lupa. Ada unsur larangan. Alkitab kurang kerjaan, melarang yang gak serius. Orang Kristen kanker gak serius, lupa baca Alkitab serius. Kalau gak percaya Anda, matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Karena Alkitab berkata, janganlah engkau lupa. Artinya serius sekali kalau lupa baca Alkitab. Cuman pikiran Kristus nggak ada pada pikiran kita. Nggak boleh lupa baca Alkitab. Yang kedua, renungkanlah itu siang dan malam.
Kalau baca Alkitab 1 jam, 2 jam, yang menyita lebih banyak merenungkan. Arti merenungkan, Alkitab yang kita baca jangan sebatas pengetahuan terus lupa. Arti merenungkan, khotbahkan yang kita baca itu untuk diri kita, bukan untuk pasangan kita, bukan untuk anak kita, bukan untuk orang lain, kepada kita. Arti renungkan, tembakkan itu pada diri kita. Kegagalan banyak orang Kristen, disiplin baca Alkitab, tapi tidak memfollow up-nya dengan merenungkannya siang dan malam. Padahal supaya merdeka, ada sinergi. Disiplin baca Alkitab, militan merenungkannya berikutnya. Supaya engkau pelaku firman. Ketika pelaku firman, disitulah kita bicara kemerdekaan. Khotbah. Kalau enggak pelaku firman, enggak merdeka. Catat baik-baik. Khotbah, nubuat, penyembahan. Kalau enggak pelaku firman, enggak bisa merdeka. Tetapi untuk pelaku firman Tuhan, harus ada sinergi. Disiplin baca Alkitab, militan merenungkan siang malam. Supaya kau pelaku. Ini penting. Pertama apa? Disiplin baca Alkitab. Ulangi 1, 2, ya. Lebih keras 1, 2, ya. Disiplin baca Alkitab. Kedua, militan merenungkannya siang dan malam. Apa yang kedua? Baru bisa pelaku. Nggak ada alternatif lain. Kalau kita mau jadi pelaku disebut merdeka. Selain disiplin baca Alkitab, militan merenungkan siang dan malam. Kembali kita pada Yohanes 8 tadi, operator. Ayat 31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, baca, renungkan, lakukan. Baca, renungkan, lakukan. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Gak semua pendeta, gak semua orang sekolah teologi, gak semua pengurus gereja, gak semua orang gereja benar-benar murid Yesus. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Gak semua orang percaya benar-benar murid Yesus. Padahal untuk menikmati kemerdekaan harus benar-benar murid Yesus. Caranya disiplin baca Alkitab, militan merenungkan siang malam, dan melakukan firman. Ulangi lagi, disiplin baca Alkitab, militan merenungkan, dan lakukan. Itu terus menerus. Baru bisa benar-benar murid Tuhan. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kalau militan terus menerus. Adanya sinergi, disiplin baca Alkitab, militan merenungkan siang malam, lakukan. Kalau gagal tetap kita kerjakan. Disiplin baca Alkitab, militan merenungkan dan lakukan. Baru kita benar-benar murid Tuhan, baru tahu kebenaran. Orang khotbah belum tentu tahu kebenaran. Kata tahu di sini bukan gnosko, bukan knowledge, bukan pengetahuan. Kata tahu di sini oida, kita jadi pelaku, nggak sekedar memahami Alkitab. Sehingga banyak orang menguasai firman tapi tidak dikuasai firman, gagal. Jangan pernah kagum orang khotbahnya bagus. Karena tidak sedikit orang khotbah bagus, khotbahnya nggak dilakukan. Halo, ada orang khotbah tapi berzina. Ada orang khotbah tapi dikendalikan oleh situs porno. Ada orang khotbah tapi sulit sekali ketemu sama dia kecuali orang-orang kaya tertentu. Ada apa Kristen ini? Akhirnya pengkhotbah kayak selebritis. Halo. Makin jauh dari kebenaran orang-orang gereja. Mengerikan sekarang. Makanya jauh-jauh hari Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, lanjut. Itu bukan gertakan Bapak Ibu, itu pasti digenapi, gemetarlah. Berikutnya,
Baru kebenaran yang kita lakukan itu bukan kebenaran bentuknya pengetahuan. Tapi kebenaran yang kita lakukan itu, kebenaran itu akan memerdekakan kita terus menerus. Sehingga si aku makin berkurang mengendalikan si aku. Yesus Tuhan makin bertambah-tambah mengendalikan kita melalui perintah firman-Nya yang kita taati. Makanya firman itu fokus kita bukan janji Tuhan. Halo, fokus kita bukan janji Tuhan. Fokus kita perintah Tuhan. Orang taat tidak berfokus pada janji Tuhan. Janji Tuhan yang berfokus kepada orang taat. Makanya Tuhan bilang perintahnya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka janjinya ngikutin. Fokus orang mau merdeka atau benar-benar merdeka bukan janji Tuhan. Fokus orang benar adalah perintah Tuhan. Itulah puncak Abraham. Abraham fokusnya akhirnya bukan janji, tetapi perintah. Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasihi. Sembeli dia bagiku. Dia bukan robot. Ada konflik di batin dia. Tetapi akhirnya dia taat. Benar-benar merdeka. Karena tuntutan ketaatan, takluk kepada Tuhan dalam ketaatan. Tingkat kesulitan yang dialami Abraham, tingkat kesulitan yang sangat amat tinggi, menyembelih anak yang tunggal yang dikasihi. Di situ disebut bapak orang beriman, contoh orang yang merdeka banget. Dia nggak mau dikendalikan dirinya. Dia sepenuhnya dikendalikan Tuhan. Akhirnya dia tunduk kepada Allah dan taat kepada Allah. Lanjut ayat 33. Apa kata orang Yahudi yang percaya ini? Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Nggak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Alasan mereka hal lahiriah. Kami keturunan Abraham. Orang gereja juga begitu. Saya pendeta loh Pak Ridwan. Gak ada alasan. Biar lu pendeta, lu gembala, lu dokter teologi, lu bisa bahasa roh, lu bisa menyembuhkan. Bukan itu ukurannya. Ayo dong Bapak Ibu. Jangan lagi kita ketipu setan. Jemaat saya sekali 10.000. Bukan itu. Lu jemaatnya 50.000, ratusan ribu. Bukan itu ukurannya. Ayo dong Bapak Ibu. Kau dan saya bisa bahasa roh, tetap bisa gak merdeka. Kau dan saya khotbah bagus, tetap gak bisa merdeka. Kau dan saya jemaatnya ribuan, tetap bisa gak merdeka. Sama-sama kita baca ayat 34. Sama-sama kita baca ayat 34. 1, 2, ya. Lanjut. Yes. Jemaatmu banyak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa. Kalau setiap, ada pengecualian enggak? Enggak ada. Setiap, entah dia pendeta, ketua sinode, gembala, jemaatnya banyak, sedikit. Nggak ada pengecualian. Yang berbuat dosa, yang berzina, yang berbohong, yang buka situs porno, yang penipu, yang sombong. Siapa saja orang ini adalah hamba dosa. Catat dong baik-baik. Kau bahasa roh, puji Tuhan. Kau menyembah terharu-terharu, puji Tuhan. Tetapi kalau hidupmu sehari-hari mengharukan, kau hamba dosa. Menyembah gemetar-gemetar. Tapi kalau kau pulang ibadah, naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama Anda, lu hamba dosa. Jadi ukurannya bukan soal bahasa roh, bukan soal khotbah, bukan soal bisa bernubuat. Masih nggak taat kita pelaku firman atau tidak? Masih main-main dalam dosa atau tidak? Kalau Anda tidak tunduk pada suami, Anda masih hamba dosa ibu-ibu. Kalau Anda kasar sama istri, Anda masih hamba dosa bapak-bapak. Kalau Anda suka nggak hormat sama orang tua, Anda masih hamba dosa bapak ibu. Tegas sekali. Yesus ngomong ini bukan kepada orang nggak percaya, tetapi kepada orang percaya. Bertobat lahir baru
Itu sekali seumur hidup. Tetapi begitu kita mengisi kehidupan rohani kita sebagai anak Allah, bertobat itu terus menerus. Tampilkan operator Lukas 15 ayat 7. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Inilah contoh-contoh orang percaya akhirnya enggak percaya. Sama-sama baca Lukas 15 ayat 7 dengan keras, baik bapak-bapak yang di atas, yang belakang, semua kita baca dengan keras. 1, 2, ya. Karena lebih daripada tahu enggak? Ini teguran keras. Siapa yang disebut 99 orang benar yang enggak memerlukan pertobatan? Siapa 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan? Kami pendeta-pendeta saking banyak khotbah sulit lagi bertobat. Ayo dong. Kami pendeta yang banyak-banyak mujizatnya semakin sulit ditegur. Ketua sinode, dosen teologia merasa sudah benar. Gak memerlukan pertobatan. Binasalah Anda dan saya kalau dalam perjalanan kekristenan tidak memerlukan pertobatan terus menerus. Catat, catat, dan catat. Bertobat lahir baru sekali seumur hidup. Tetapi supaya kita dimerdekakan terus menerus. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Itu bukan bicara volume. Bicara otoritas. Kendali. Aku makin berkurang mengendalikan aku. Sehingga kalau mobilku dipepet orang, aku gak pepet balik. Aku makin berkurang. Yesus makin bertambah mengendalikan aku. Kita harus membalas kejahatan kebaikan. Yesus makin memerdekakan kita terus menerus. Kok istrimu marah kau balik maki-maki? Kok suamimu melakukan sesuatu yang gak nyaman Anda maki-maki suami Anda? Gak merdeka kita dari dosa. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Kenapa kita mengasihi musuh kita? Karena kita benar-benar merdeka Bapak Ibu. Tetapi itu kan gak bisa instan. Setiap perkara yang kecil baru lebih besar. Setiap perkara kecil itu terus menerus. Lumpuh berjalan seketika. Lazarus bangkit seketika. Laut dibelah seketika. Bukan itu yang bisa memerdekakan. Tetapi kita janganlah mau ikut 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Hai Bapak Ibu jemaat sekalian. Hai para pekerja gereja. Hai para pendeta. Malanglah nasib Anda kalau kita tidak memerlukan pertobatan terus menerus. Ini penting. Lihat, setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Lihat kembali kita kepada bagian-bagian terakhir Yohanes pasal 8. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Langsung atau tidak langsung. Ditegur dosa kita hari ini, jangan lambat-lambat, jangan keraskan hatimu. Yang berzina jangan lagi berzinalah. Yang homoseks jangan lagi homoseks. Jangan banyaknya kegiatan rohanimu, makin sulit kita bertobat. Dan kemungkinan itu bisa terjadi. Itu yang kata Tuhan 99 orang benar yang gak memerlukan pertobatan. Itu mengerikan. Jangan banyaknya jadwal khotbah kita sehingga kita makin sulit bertobat. Jangan makin banyak kita doakan orang sakit sembuh, lumpuh berjalan. Makin sombong, makin sulit bertobat. Itu ketipu setan. Karena banyak sekali di akhir zaman ini orang melakukan mujizat-mujizat tapi ditolak Tuhan. Sekali lagi, yang paling serius dalam hidup ini, dalam perjalanan kita ikut Yesus, kita nggak memerlukan pertobatan lagi. Itu serius sekali.
Kalau kita mengikuti Yesus, kita sakit kanker, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bukan upah kanker maut, upah dosa maut. Jangan sekali-kali kita tidak memerlukan pertobatan. Yang lesbian jangan lagi lesbian. Bapak, ibu, anak muda yang suka buka situs porno jangan ulangi lagi. Yang rentenir jangan lagi rentenir. Yang pinjam uang orang jangan sampai kau nggak bayar-bayar. Terlebih lagi yang malas baca Alkitab, bertobat kita semua. Itu serius sekali. Sekali lagi, kanker nggak serius bagi orang percaya. Kanker serius bagi orang nggak percaya. Karena orang nggak percaya kalau kanker mati ke neraka. Kalau orang percaya sakit kanker mati ke surga. Jangan lagi serupa dengan dunia ini. Ini penting sekali. Bersyukurlah Anda kalau tepuk tangan tapi juga bertobat. Tapi kalau tepuk tangan nggak bertobat, itu kan ngejek Tuhan. Yang suka bertobat, tepuk tangan yang keras. Yes. Ini penting sekali. Bagian terakhir. Lihat kita Yohanes 8 lagi. Lihat Yohanes 8 ayat 35 keras sekali. Dan hamba, siapa hamba tadi? Hamba dosa. Siapa yang main-main dalam dosa? Siapa? Pendeta, pengkhotbah, banyak mujizat, dosen teologi, worship leaders, pemain musik, penari altar, penyanyi gereja. Siapapun dia termasuk Anda semua sekalian. Yang suka main-main dalam dosa, Tuhan peringati kita. Siapapun dia. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Tetapi anak seperti Yesus mau taat terus-menerus sampai mati. Itu yang tinggal dalam rumah. Buka Matius 7 ayat 22 sampai 23 operator. Matius 7 ayat 22 ayat 23. Matius 7, 22-23. Inilah tanda-tanda orang gak merdeka. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ayat 23 sama-sama baca. 1, 2, ya. Pada waktu itulah. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian. Karena enggak pelaku firman. Siumanlah Anda. Tanda-tanda hamba Tuhan diurapi bukan bisa bernubuat. Tanda-tanda hamba Tuhan diurapi bukan banyak mujizatnya. Tanda-tanda hamba Tuhan diurapi. Apapun situasi kondisinya. Tetap dia pelaku firman Tuhan sampai mati. Tepuk tangan yang keras. Itu tanda-tanda hamba Tuhan diurapi. Jangan lagi kagum dengan hamba-hamba Tuhan yang bernubuat. Hamba Tuhan banyak mujizat. Bukan itu tanda-tanda diurapi. Tapi karena mental kita dulu suka sihir. Suka mujizat-mujizat. Suka sulap. Suka kedukun. Akhirnya itu kita kagumi. Stop, ketipu setan Anda. Justru orang banyak mengusir setan. Bernubuat. Banyak melakukan mujizat. Ditolak Tuhan. Karena enggak pelaku. Penutup kembali kita Yohanes 8 ayat 36. Sama-sama baca Bapak Ibu. Yohanes 8 ayat 36. 1, 2, iya. Jadi apabila anak itu Yesus Kristus memerdekakan, kata memerdekakan di sini terus menerus dalam bentuk kata kerja bukan sekali, terus menerus. Jadi apabila anak itu terus menerus memerdekakan kamu, lanjut. Tepuk tangan lebih keras lagi. Starting point, titik awal. Kita bertobat lahir baru menerima Yesus dalam hati kita. Yesus dalam hati ini mau mengendalikan mulut kita. Sehingga yang pemarah dimerdekakan dari pemarah. Yang pembohong dimerdekakan dari pembohong. Mau mengendalikan mata kita yang suka mata najis. Mulai dimerdekakan. Yang suka mendengarkan gosip. Dimerdekakan. Seluruh hidup kita ada proses.
Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus. Itulah benar-benar merdeka sampai garis akhir. Bangkit berdiri, tepuk tangan lebih keras lagi buat Tuhan. Maka bagi orang percaya, fokusnya bukan lagi soal sakit sembuh. Bukan lagi sekedar mobilmu Avanza jadi Innova. Bukan itu fokus Kristen. Tetapi kita mau tetap tinggal dalam Dia, firman Tuhan dan kebenaran bermanfaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran supaya terus menerus kita dimerdekakan oleh Kristus dalam diri kita sehingga kita benar-benar merdeka. Pulang dari tempat ini, jangan lagi kompromi dengan dosa dan kejahatan. Pulang dari tempat ini, mari kita taat dan setia baca Alkitab tiap hari. Merenungkan, melakukan. Terus baca Alkitab tiap hari, merenungkan dan melakukan. Yang sangat setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Katakan dari ulang lagi. Bukan dengan barang fana. Mari Bapak Ibu, hayati lagu ini. Dia datang ke dunia. Dia mau mati di kayu salib untuk membayar dosa dan kejahatan kita. Dengan darahnya yang tercurah, supaya kita mau dosa kita diampuni. Amin Tuhan. Ambil keputusan Bapak Ibu. Jangan lagi main-main dalam dosa. Karena dosa yang membuat kita putus hubungan dengan Allah. Ambil keputusan, persembahkan hidup kita kepada Dia. Angkat tanganmu, katakan dengan iman, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kalimat terakhir, jadilah kepadaku seperti yang Kau ingini, supaya kita merdeka. Jadi pada kita seperti yang kita ingini. Berikan diri kita merdeka, supaya hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Bukan sekedar tertulis dalam Alkitab, tetapi tertulis dalam loh hati kita, bahkan tertulis dalam hidup kita, sehingga kita taat absolut. Sepenuhnya Kristus mengendalikan kita. Itulah benar-benar mereka, sehingga bertobat lahir baru, mau kita dimuridkan. Disiplin baca Alkitab, militan merenungkannya siang dan malam,
dan menjadi pelaku-pelaku firman. Itu saja fokus kita Bapak Ibu. Jangan ragu akan pemeliharaannya. Jangan ragu akan pertolongannya. Dia akan memberkati dan menolong orang setiap yang mengasihi dia. Apa yang gak pernah kau lihat dengan mata, gak pernah kau dengar dengan telinga, gak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi dia. Siapakah yang mengasihi dia? Jikalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan semua perintahku. Nyanyikan refren ini dari hatimu yang paling dalam. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Ku telah Amin Tuhan. Amin Tuhan. Dan tinggalkan Amin. Amin. cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan.